Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak berjudi, baik secara luring maupun daring. Di era konektivitas tanpa batas, sebuah epidemi digital yang sunyi telah menyebar luas, merusak fondasi ekonomi dan sosial jutaan keluarga. Ini adalah fenomena judi online, atau yang populer disingkat judol, sebuah industri gelap yang disamarkan sebagai hiburan atau bahkan peluang investasi. Namun, di balik layar dikendalikan oleh jaringan kriminal lintas negara, dengan bos yang kejam dan modal tak terbatas. Kisah judol adalah cerminan ironi dari kemajuan teknologi yang disalahgunakan untuk eksploitasi manusia, menciptakan gelombang kehancuran finansial dan mental yang korbannya berjatuhan setiap hari. Pertaruhkan masa depan diri sendiri, keluarga, bahkan anak-anak. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Maraknya judol merupakan hasil dari konvergensi antara teknologi smartphone yang semakin terjangkau dan adopsi internet yang merata. Di negara-negara seperti Indonesia, di mana tingkat penetrasi ponsel cerdas ini sangat tinggi. Zaman dulu, perjudian memerlukan perjalanan fisik ke tempat tersembunyi. Ini tempat judi itu hadir dalam genggaman, dapat diakses 24 jam sehari, di mana saja, dari dapur hingga tempat kerja atau dimanapun. Platform judol memanfaatkan kemudahan transaksi digital, penggunaan e-wallet, dompet digital, dan transfer bank yang instan memfasilitasi penyetoran dan penarikan dana dengan kecepatan kilat. Anonimitas yang ditawarkan oleh internet juga menjadi faktor pendorong. Pemain merasa terisolasi dari pengawasan sosial dan penegakan hukum, memperkuat ilusi bahwa aktivitas ini aman dan pribadi. Namun, faktor pendorong terbesar adalah pemasaran yang agresif dan manipulatif. Para bandar judol menggunakan teknik psikologi dan marketing digital yang canggih. Iklan judol menyebar melalui pop-up di situs streaming ilegal, pesan singkat, dan yang paling meresahkan, melalui promosi oleh influencer media sosial. Promosi ini seringkali dibungkus sebagai ulasan game atau tutorial menang mudah, menargetkan audiens muda, kelompok rentan secara ekonomi yang tengah mencari jalan pintas menuju kekayaan instan. Platform-platform ini menyajikan kemenangan awal yang kecil, menciptakan umpan psikologis yang mengunci pemain dalam siklus kecanduan. Percaya bahwa keberuntungan besar berikutnya sudah dekat. Besar ya, size-nya ada yang kecil, ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar omset. Di balik tampilan website yang cerah dan game yang menarik, terdapat struktur organisasi kriminal yang sangat terpusat dan teroperasi dengan presisi tingkat korporasi. Hanya saja tujuannya adalah merampas uang. Jaringan judol bukanlah operasi kecil. Mereka adalah oligarki kriminal yang dikendalikan oleh bos atau bandar besar dengan modal miliaran. Para bos judol ini umumnya tidak beroperasi di yurisdiksi di mana perjudian dilarang secara ketat, melainkan menjalankan pusat operasional mereka di luar negeri, seringkali di negara-negara di mana regulasi lemah atau perlindungan hukum dapat dibeli. Jarak geografis dan perbedaan yurisdiksi ini menciptakan tantangan besar bagi penegak hukum di negara-negara korban. Lantas, bagaimana tentang luasnya jaringan ini terbagi menjadi beberapa lapisan yang dengan sangat sistematis mendapatkan korban? Pertama, level bos atau bandar. Ia mengendalikan modal, infrastruktur server, dan lisensi
jika ada di negara operasional. Mereka menentukan algoritma permainan dan tingkat keuntungan. Kedua, level teknologi. Terdiri dari ahli IT yang memastikan website dan aplikasi berjalan tanpa henti, melakukan pertahanan cyber, dan yang paling penting, mengelola skema pembayaran dan proxy untuk menghindari blokir pemerintah. Ketiga, level pemasaran dan affiliate. Ini adalah jaringan yang paling terlihat, terdiri dari individu dan grup di dalam negeri yang bertugas merekrut pemain baru. Mereka menggunakan media sosial, streaming langsung, atau pesan pribadi untuk menyebarkan tautan promosi. Mereka mendapatkan komisi yang besar dari setiap kerugian yang dialami pemain yang mereka rekrut, memperkuat mentalitas memangsa sesama. Keempat, level keuangan. Bertanggung jawab atas pencucian uang. Keuntungan besar dari judol yang bersifat gelap harus dimasukkan ke dalam sistem keuangan legal. Dana ini sering disalurkan melalui pembelian aset mewah, properti, pendanaan bisnis, atau investasi cryptocurrency yang sulit dilacak, sehingga kekayaan bos bandar terus bertambah dan terlegitimasi. Keuntungan yang diperoleh oleh bos-bos ini luar biasa, mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Angka-angka ini adalah cerminan langsung dari total kerugian kumulatif yang dialami oleh jutaan pemain yang secara sistematis diprogram untuk kalah. Dampak dari judi online jauh melampaui kerugian finansial. Ia adalah katalisator kehancuran sosial dan psikologis. Judol menciptakan korban yang berjatuhan, yang nasibnya terbagi antara isolasi pribadi dan dampak publik. Kerusakan pertama, yaitu kehancuran finansial dan utang. Siklus kecanduan judi hampir selalu mengarah pada spiral utang yang tidak terkendali. Pemain yang kecanduan didorong oleh fenomena psikologis casing losses, mengejar kerugian, keyakinan irasional bahwa mereka harus terus bermain untuk memenangkan kembali uang yang telah hilang. Untuk mendapatkan modal taruhan, korban menghabiskan seluruh tabungan, menjual aset berharga seperti rumah, kendaraan, atau emas, dan akhirnya terjerumus ke dalam lilitan utang yang mencekik. Mereka beralih ke pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal atau rentenir yang memperburuk masalah mereka dengan bunga yang ekstrim. Keterdesakan ini sering mendorong mereka ke ranah kriminal. Laporan-laporan menunjukkan peningkatan kasus penggelapan dana kantor, penipuan, hingga perampokan yang dilakukan oleh individu yang putus asa karena terjerat utang judol ini. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan keluarga justru menguap ke server-server ilegal di luar negeri, secara efektif menguras modal produktif masyarakat. Kerusakan kedua berupa kerusakan psikologis dan desintegrasi keluarga. Dampak pada kesehatan mental adalah yang paling parah dan sering terabaikan. Kecanduan judol diklasifikasikan sebagai gangguan pengendalian impuls dan memiliki efek yang mirip dengan kecanduan narkoba. Korban mengalami depresi berat, kecemasan, dan rasa bersalah yang akut. Tingkat stres karena utang dan ketidakmampuan berhenti seringkali mengarah pada isolasi sosial, dan yang paling tragis adalah bundir. Kisah-kisah tentang korban judol yang mengakhiri hidup mereka telah menjadi berita yang meresahkan, menunjukkan dimensi mematikan dari krisis ini. Secara sosial, judol menghancurkan fondasi keluarga. Kecanduan menyebabkan hilangnya kepercayaan, kebohongan, dan pengabaian tanggung jawab finansial.
perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi konsekuensi dari tekanan utang yang diciptakan oleh judol. Anak-anak menjadi korban tidak langsung, kehilangan aset keluarga, dan mengalami trauma akibat perpecahan orang tua. Pemerintah dihadapkan pada pertempuran tanpa akhir melawan industri yang gesit dan cair ini. Upaya memblokir website atau aplikasi judol oleh lembaga komunikasi seringkali hanya bersifat sementara. Bos bandar dengan mudah mengganti domain mereka, menggunakan VPN, atau beralih ke platform media sosial yang berbeda. Penegakan hukum juga mengalami kesulitan karena operasi bandar berada di luar negeri. Diperlukan kerjasama transnasional dengan negara-negara lain untuk memburu dan menangkap para bos. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pemutusan aliran dana, memutus rantai pembayaran dan transaksi bank serta e-wallet yang digunakan oleh situs judol. Pendidikan dan literasi digital, mengedukasi masyarakat, terutama kaum muda, tentang bahaya kecanduan judi online dan taktik manipulatif yang digunakan affiliate. Pendekatan kesehatan masyarakat, menyediakan fasilitas rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi mereka yang kecanduan judol, mengakui masalah ini sebagai isu kesehatan mental, bukan hanya kejahatan moral. Pertarungan melawan judol adalah pertarungan melawan jaringan kriminal yang canggih yang memanfaatkan psikologi manusia dan kelemahan regulasi digital. Kehancuran yang diakibatkan oleh judol adalah luka terbuka di masyarakat digital saat ini. Selama keuntungan yang ditawarkan oleh industri ilegal ini jauh lebih besar daripada resiko hukum yang mereka hadapi, para bos bandar akan terus bersembunyi di balik layar, menjalankan algoritma yang dirancang untuk menguras dompet dan menghancurkan kehidupan. Kejatuhan moral dan finansial para korban ini adalah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat atas kemudahan akses teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi dan regulasi yang memadai. Semoga penjelasan mendalam ini dapat memberikan gambaran singkat mengenai kompleksitas dan dampak merusak dari fenomena judol. Jadi kita berhati-hati terhadap judol, karena yang menang dan yang menjadi kaya hanyalah bandarnya. Sementara itu pemainnya terjebak dalam lingkaran yang mengerikan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Silahkan tulis sesuatu di kolom komentar tentang ulasan kita kali ini. Sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya. Terima kasih.